Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda. Kiranya Anda semua dalam lindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kita berdoa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih cinta kasih-Mu yang kami rasakan hari lepas hari. Hingga hari ini kami ada dan Tuhan pelihara. Kami tahu tangan-Mu yang penuh kuasa yang mengukir tiap kehidupan kami, untuk kami terus berpegang teguh melangkah di dalam iman percaya pada Tuhan. Terangi kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan yang menjadi perhatian kita dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, maka kita diingatkan tentang pentingnya kita hidup sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh itu adalah hidup di mana kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap, dengan kekuatan, dengan totalitas. Yang saya maksudkan adalah ada rencana-rencana kerja yang kita buat di dalamnya. Jadi hidup kita itu tidak sekedar mengalir, ya, yang penting berjalan saja, tidak. Tetapi ada sesuatu yang kita rencanakan sehingga terisi dengan baik. Nah, dalam bagian ini menarik dikatakan ada seorang yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nggak salah rencana dia. Tetapi apakah dengan apa yang dia rencanakan itu pasti terjadi? Belum tentu. Apakah dia pasti dapat untung? Belum tentu. Apakah kemudian dia pasti sampai ke kota Anu? Belum tentu. Dengan kata lain, kita sebagai manusia harus merencanakan sepenuhnya, sehebat-hebatnya. Tetapi ingat, kehebatan kita pun ada batasnya. Karena kalau kita perhatikan, yang menarik adalah kalau kita rencanakan sesuatu untuk hari esok, maka dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mengapa kita tidak tahu tentang hari esok? Karena hari esok pun di luar kekuatan kemampuan kita untuk mengetahuinya. Kita bisa berencana tentang hari esok, tentang minggu depan, tahun depan. Kita bisa rencanakan semuanya dari sekarang. Apakah itu sesuai dengan targetnya kita? Apakah kemudian pencapaian itu sesuai dengan apa yang kita mau? Belum tentu. Apakah kita kemudian tiba di hari esok? Juga belum tentu. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi kalau kita tidak tahu, apakah kita tidak boleh merencanakan tentang hari esok? Tentu tidak. Kita harus merencanakan hari esok dengan suatu rencana yang terbaik, dengan suatu plan yang luar biasa. Nah, apa yang diingatkan oleh seorang Yakobus? Yakobus ingin berkata, kamu memang hebat punya rencana ini, dan itu kamu bisa ingin pergi ke sana sini, bahkan kamu punya pencapaian target bahwa kamu akan untung. Tetapi ingat, hari esok pun di luar kendali kita. Meskipun demikian, Alkitab juga berkata bahwa selama masih siang, kita harus bekerja. Artinya, tugas kita hari ini, kita mempersiapkan sesungguh-sungguhnya bagaimana kita kemudian bisa mengerjakan sesuatu di hari esok. Sehingga kalaupun kita tidak ada di hari esok, setidaknya hari ini kita sudah bekerja dengan maksimal, semampu kita. Dengan kekuatan, kesanggupan kita yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga bekerjalah selama masih siang, jangan tunggu malam. Ini diibarat kata bahwa ya pada waktu malam orang tidak mungkin mengerjakan sesuatu lagi. Karena waktu malam orang istirahat. Tetapi yang pertama fokus kita, kerjakanlah sesuatu hari ini semaksimal mungkin. Kemudian pikirkanlah rencana untuk hari esok. Sehingga kalaupun besok kita tidak ada lagi, setidaknya apa yang sudah kita pikirkan hari ini menjadi sesuatu yang bisa orang pikirkan tentang hari esok.
Dalam bagian ini kita diingatkan tentang bahwa hari esok sebetulnya kita tidak tahu, tetapi hari esok ada di tangan siapa? Ada di tangan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ada di tangan Tuhan, Sang Pemilik waktu. Sehingga saya betul mempersiapkan diri saya untuk mungkin ada di hari esok. Tetapi saya harus rendah hati menyerahkan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun hari esok ada, saya meyakini ada maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga ada harapan saya terhadap hari esok. Saya membuat rencana semaksimal mungkin. Saya tidak putus asa hari ini. Kita tidak boleh mengutuk kegelapan, tetapi biarlah kita menjadi orang yang menyalakan terang di dalam kegelapan itu. Artinya kalau kita mau menyingkirkan tentang masalah pergumulan kehidupan, kita mau kecewa, kita mau menyerah dan pasrah, ya itu semua orang bisa lakukan. Tetapi yang tidak bisa orang lakukan adalah bagaimana orang berjuang di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Sehingga sebetulnya dalam dunia ini banyak alasan untuk kita marah, tetapi harusnya alasan itu kita tidak ambil. Kita mengambil alasan untuk bersyukur, menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, memikirkan, melakukan, bahkan mengerjakan yang terbaik. Sehingga selama kita hidup, maka kita mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan dan melakukan hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Itu yang dikatakan oleh William Carey, bahwa kita harus mengharapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan, tetapi kita juga harus mengerjakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Karena kalau kita masih ada di hari esok, berarti apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita harapkan di hari ini, itu tidaklah sesuatu yang sia-sia. Kalaupun kita tidak ada di hari esok, berarti ada orang lain yang Tuhan izinkan untuk meneruskannya. Nah, dalam bagian ini pertanggungjawab hidup kita adalah selama masih siang, selama kita masih ada, hari ini kita kerjakan semaksimal mungkin. Tetapi kita ingat bahwa kita tidak tahu akan hari esok. Kita tidak tahu apakah arti hidup kita sebetulnya kalau Tuhan tidak menaruh arti di dalamnya. Sehingga nggak heran banyak orang berjalan di dalam aliran-aliran katanya ya mengalir saja, tanpa suatu planning, tanpa suatu pegangan, sehingga mereka mengikuti arus. Prinsip orang lain diikutin. Mereka tidak punya perencanaan. Mereka hanya mencontoh-contoh dari apa orang lain kerjakan. Tidak bekerja sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh di dalam dia. Sehingga hidup tidak menjadi makna. Hidup tidak ada target. Hidup tidak ada fokus. Nah, dalam bagian ini kita harus tahu apa arti hidup kita. Itu bedanya hidup kita dengan orang lain sebetulnya. Tentu dengan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya mungkin tidak tahu tentang arti hidup mereka. Mungkin mereka pikir hidup mereka adalah makan dan minum, itu sudah selesai. Punya harta kekayaan yang limpah. Mereka boleh punya banyak hal yang menyenangkan hati mereka. Itu sudah selesai. Tapi bagi kita bukan hanya kita sekedar dapat ini dan itu target besok. Saya meraih sesuatu yang saya ingin capai dengan keuntungan, kelimpahan. Saya bisa pergi ke kota anu, pergi ke sana sini, memuaskan hati saya, tidak. Tetapi ada sesuatu isi, makna yang saya taruh di dalamnya. Saya tahu bahwa ada suatu panggilan yang Tuhan ingin kerjakan. Itu yang menggairahkan saya untuk saya ada di hari esok. Jadi panggilan hidup itu yang penting. Nilai hidup itu yang penting. Sehingga jangan taruh hidup kita itu hanya kepada suatu keuntungan saja. Jangan taruh kehidupan kita hanya ingin pergi ke sana, dan lain sebagainya. Tapi taruhlah hari esok kita atau hidup kita itu pada tangan Tuhan. Karena sebetulnya hidup kita itu kalau kita mau jalani sebentar saja kok. Seperti uap dikatakan, lalu lenyap. Sayang sekali hidup yang sementara ini disia-siakan sedemikian rupa. Sayang sekali kalau kita hidup satu kali ini kita pergunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu keinginan daging kita. Tetapi tidak pernah kita pergunakan untuk Dia sang pemilik kehidupan kita, sang penebus dosa kita. Sayang sekali kalau kita hanya menggerutu dengan hidup ini, marah dan kecewa, lalu tidak berdaya guna mengerjakan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Karena saya meyakini tidak ada seorang pun yang hadir dalam dunia secara kebetulan atau sekedar ada saja. Pasti kita punya tujuan, maksud yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Ada yang Tuhan panggil jadi pendeta, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi
seorang pedagang. Begitu banyak maksud-maksud Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita supaya kita jadi dampak dalam kehidupan kita. Jadi memang hidup kita itu seperti uap, bahkan seperti bunga dikatakan, yang hari ini berkembang, besok lenyap. Tapi tidak mengapa. Bisnis kita adalah bukan berpikir bahwa hidup kita ini akan terus ada dalam dunia ini, tetapi bisnis kita adalah bagaimana hidup kita itu berfungsi dengan maksimal, dengan penuh, meskipun hidup kita itu singkat. Dan kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus, hidupnya singkat, umurnya tidak begitu panjang, tetapi dia menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi teladan, dan menghidupkan kehidupan kita, sehingga kita bergairah untuk memberitakan tentang dia. Dan kita lihat ada seorang yang namanya Fanny Crosby, dia seorang buta. Dia tidak merengek dengan kebutaannya, justru dia bisa melihat sisi lain. Secara mata fisik dia buta, tetapi mata rohaninya dia bisa melihat jelas cinta kasih Tuhan, sehingga itu menghidupkan jiwanya. Dia begitu bersukacita di dalam Tuhan. Dia menciptakan banyak lagu, dikatakan hampir 8.000 lagu lebih yang diciptakan. Salah satu lagu yang sering kita nyanyikan adalah lagu Berbahagia Yakin Teguh. Artinya apa? Lagu itu ingin mengisahkan kepada kita tidak ada sebetulnya pergumulan kehidupan kita yang membuat kita harus merengek, harus sedih sedemikian rupa sampai kita tidak mampu untuk melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan karena Tuhan telah menebus kehidupan kita, karena Tuhan telah memberikan kepada kita sukacita yang abadi di surga itu. Sehingga kemudian ditanya oleh seorang wartawan, Fanny Crosby, kalau kamu kemudian Tuhan berikan kesempatan satu kali lagi untuk hidup, apa yang kamu minta kepada Tuhan? Apakah kamu meminta menjadi orang yang melihat lagi? Apa jawaban dari Fanny Crosby? Dia berkata, kalaupun saya diberi kesempatan untuk hidup kembali, saya tidak akan minta untuk melihat. Saya tetap meminta untuk buta. Tetapi kemudian kalau saya sudah meninggal, saya ada di sorga, permintaan saya adalah supaya saya bisa melihat Sang Pencipta, Juru Selamat saya. Harusnya kerinduan kehidupan kita adalah kita melihat keagungan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, melalui pergumulan yang kita alami, kita hadapi. Tuhan, apa maksudmu dalam kehidupan saya? Supaya saya bisa melihat cinta kasih-Mu, kebaikan Tuhan, dan saya lebih bersungguh-sungguh lagi bersandar pada Tuhan. Dan itulah sukacita saya. Sebetulnya kita tidak bisa bergantung pada sesuatu yang tidak pernah utuh dan tidak pernah menjadi jaminan sejati dalam kehidupan kita. Semua dalam dunia ini bisa bergerak, bisa berubah, bisa lenyap, dan hanya sementara. Tetapi sukacita abadi, kehidupan bersama dengan Tuhan, itulah yang menggairahkan hidup kita dalam dunia ini. Tuhan telah menebus kita, harusnya hidup kita bergairah bagi Dia. Itulah yang membuat Fanny Crosby bersukacita selama hidupnya, dan lagu-lagunya kita nyanyikan hingga hari ini. Dari seorang yang buta, mempermalukan kita, yang matanya melihat dan utuh, mungkin anggota tubuh kita. Tetapi dalam bagian ini kita juga diingatkan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya benar sekali, kalau Tuhan menghendaki, kita lakukan. Artinya selama kita masih ada, ya jangan tahan-tahan talenta kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, jangan hanya untuk mencari untung saja. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, meskipun tidak ada untung di sana, saya akan kerjakan. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus mendapat pujian, perhatian daripada orang lain. Orang lain tidak memperhatikan, tidak membuat saya kecewa dan marah. Karena saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Ya kadang orang hanya ingin melayani kalau dilihat, kalau dipuji, bahkan kalau dibayar. Padahal begitu banyak hal yang gratis yang kita terima daripada Tuhan yang gak kita perlu bayar kan? Termasuk kesehatan kita, nafas hidup yang Tuhan berikan pada kita, makan minum yang kita terima, semuanya itu berkat Tuhan. Seberapa sih kita bisa berusaha dengan kekuatan kemampuan kita?
Tetapi Alkitab ingin mengingatkan kita, kalau Tuhan menghendakinya, saya lakukan. Dengan kata lain, saya mau berjalan. Sepanjang Tuhan menghendaki saya untuk bisa mengerjakan, saya akan kerjakan dengan penuh. Saya tidak mengurangi tanggung jawab saya. Saya akan kerjakan. Biarpun tidak ada orang yang respect, biarpun tidak ada orang yang memuji, tetapi kalau saya tahu ini adalah sesuatu yang terbaik yang saya bisa kerjakan bagi Tuhan, maka saya kerjakan. Nah, ini begitu indah, bukan? Kalau kita mempunyai pemahaman yang demikian. Nah, karena itu kita tidak perlu terjebak hanya pada materi saja. Terlalu banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Kadang kita berharap dari orang ini dan itu, ternyata Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Artinya apa? Tuhan gak kurang cara kok untuk memberkati kita. Hari esok pun ada di tangan Tuhan kalau kita masih ada di sana. Dengan kata lain bahwa siapa sih pemilik kehidupan kita? Tuhan. Siapa pemelihara kita? Tuhan. Akhirnya kita harus mengaku bahwa Tuhan dalam segala situasi apapun, Engkaulah pemelihara hidup saya. Engkaulah yang pribadi yang harus saya hormati, saya layani dalam kehidupan saya. Jadi kalau kita terlalu khawatir luar biasa, apalagi dalam kondisi sekarang ya, wah bahaya sekali. Sampai kita tidak berdaya, bahkan kita ketakutan luar biasa, apalagi mencuri atau membunuh. Nah, itu perbuatan yang jahat sekali. Tetapi dalam kondisi apapun, harusnya kita kemudian belajar untuk percaya, belajar untuk beriman, membuktikan bahwa betul kita beriman pada Dia dalam kondisi apapun. Sehingga iman itu bukan hanya saya sandarkan pada Dia, tapi saya lakukan apa yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Nya. Nah, dalam bagian ini dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau orang tidak menyadarkan pada Tuhan kehidupannya, maka keberhasilan menjadi sesuatu yang dipergunakan untuk memegahkan diri. Tetapi kegagalan membuat dia untuk marah, kecewa, bahkan membuat dia untuk lari jauh daripada Tuhan. Nah, harusnya tidak. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kita syukuri, tidak membuat kita bermegah lalu menepuk dada kita dan meremehkan Tuhan atau orang lain. Tetapi kegagalan kita pun tidak membuat kita lupa terhadap Tuhan. Kita berpasrah pada Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan di sana untuk mengukir kita, untuk menunjukkan jalannya yang terbaik bagi kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Kenapa kita tidak berbuat baik sepanjang hidup kita? Harusnya kita berbuat baik dong. Hidup kita itu anugerah Tuhan kok. Berbuat baik itu terlalu banyak caranya. Sehingga kita nggak perlu tanya lagi, gimana Pak cara berbuat baik? Ya kamu ketemu dengan orang susah, kamu hiburkan. Ketemu dengan orang yang membutuhkan makanan, kamu beri makan. Ketemu dengan orang yang membutuhkan kekuatan, ya kita beri kekuatan. Jangan sampai kesempatan berbuat baik itu kita tidak pergunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, jangan tutup mata dong. Harusnya tangan kita terulur untuk membantu orang itu. Ya tentu selama kita mampu dan kita bisa mengerjakannya. Tetapi dalam bagian ini bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Imam-imam tahu berbuat baik, tetapi mereka justru dikatakan ada seorang yang jatuh, mereka lewatin, akhirnya siapa yang membantu? Orang Samaria, yang kita sebut bahwa mereka tidak kenal Tuhan. Tetapi mereka berbuat baik sampai perobatan dilakukan dengan penuh. Bahkan dikatakan kalau uang ini tidak cukup, maka dia akan kembali dan membayarnya sampai orang itu sembuh. Jadi terkadang kita harus malu kepada orang-orang yang tidak percaya. Mereka seringkali membuat kita belajar. Kita yang katanya kenal Tuhan,
mengenal kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, justru kita payah dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kiranya kita berbuat baik selama kita bisa. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Kalau kesempatan itu hilang, ya itu menggelisahkan hati kita dan tidak ada obatnya. Yang ada adalah apa? Penyesalan yang tidak ada obatnya. Sehingga mulailah dari apa yang kita bisa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berencana, kalau kami boleh ada hari ini dan esok, itu karena berkat dan setia Tuhan. Mampukan kami untuk melihat bahwa hidup kami itu sementara saja. Sayang sekali kalau dilewatkan hanya untuk kesenangan duniawi atau hanya untuk diri sendiri. Biarlah kami menjadi pribadi yang bermurah hati, mengikuti pimpinan ketetapan ilahi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kita hidup setia dalam Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan tentunya yang pernah kita belajar, yang pernah kita dengar, supaya hidup kita menjadi hidup yang penuh makna. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan.